Halo teman-teman, rasanya udah lama banget aku ngebuat video ngobrol atau nggak sharing kayak gini. Dan sekarang ini apa ya sebutannya, sebagai awalan pembuatan video sharing lagi. Di sini aku membuat video tentang akhirnya resign. Nah, jadi di sini aku mau bercerita dan juga sharing kepada teman-teman, siapa tahu ada yang pernah di posisi seperti aku atau enggak sekarang lagi mengalaminya. Jadi kan aku sebelumnya itu kerja di sebuah konsultan yang ada di Jakarta. Lebih tepatnya kantornya tuh ada di Jakarta Selatan. Ya, mepet-mepet pasar Minggu lah. Di situ aku awal masuknya tahun 2022, pas banget setelah Lebaran. Aku ingat banget waktu itu bulan Mei, aku dapat email dari kantornya di tanggal 9 bahwa aku gabunglah dengan kantor itu. Akhirnya setelah 2 tahun 9 bulan mungkin ya kehitungnya kalau dari bulan Mei, akhirnya aku memutuskan untuk resign. Oke, sebelum aku masuk ke alasan-alasan atau enggak tujuan-tujuan kenapa aku resign, aku nemu kutipan yang bagus banget di TikTok. Jadi waktu itu aku lagi bimbang banget. Ini nih kutipannya. Setiap orang mengambil keputusan terbaik setiap saat, dan resign itu adalah keputusan terbaik aku. Nah, di situ pas aku nemu video TikTok itu tuh rasanya kayak apa ya, deep banget gitu. Rasanya relate aja gitu, kayak nggak ada yang salah sih ngambil keputusan ini gitu. Yang penting kamu bisa bertanggung jawab aja dan dipikirkan secara matang-matang. Oke, jadi di sini aku mau cerita dulu awal alasannya kenapa gitu. Pertama, ada suatu hal yang pertama itu capek hati sih. Aku capek hati sama seseorang, partner kerjaku gitu, yang ya itu 2 tahun lah gitu ya aku capek hati sama dia, yang ternyata itu tidak bisa dihindari gitu, karena kita akan tetap terus bekerja sama dan menjadi partner gitu. Itu benar-benar tidak akan bisa dihindari. Jadi kalau misalkan aku akan terus di situ, aku akan ibaratnya menanam duri gitu, dan tumbuhnya akan semakin banyak sampai akhirnya menimbulkan dendam, mungkin dendam yang besar. Itu pertama, alasan yang paling utamanya. Kedua, selain itu juga aku melihat di tempat kerjaku ini tidak ada jenjang karir. Jadi kalau misalkan aku kelamaan di sini, nanti karir ke depanku kayak gimana? Ya, meskipun di situ ada fee project, lumayan gitu fee projectnya. Ada uang rembes dari transport, penginapan yang gitu-gitu. Terus kerjanya juga online. Tapi di sisi lain, aku kerja di situ harus memahami beberapa tuntutan yang dimana itu bukan basic aku. Aku udah berusaha untuk belajar, tapi rasanya kok tidak mengejar. Hal yang paling sangat-sangat deep banget gitu begitu. Oke, resign. Itu di situ ada suatu ketidakadilan. Oh, jadi gini. Pertamanya itu aku dari akhir Desember, 3 hari akhir Desember sebelum pergantian tahun, itu aku sempat berdoa gitu. Ya Allah, aku bener-bener udah capek banget di kerjaan ini. Aku udah capek hati, aku bilang gitu. Aku udah tersiksa. Hati aku udah gak kuat gitu. Aku udah gak percaya diri banget gitu di sini. Aku bener-bener ngerasa insecure banget gitu. Setiap kali datang ke kantor tuh aku pasti insecure gitu. Setiap kali aku meeting tiap minggu tuh aku bawaannya gak semangat aja gitu. Bahkan bangun tidur pun tuh rasanya berat banget, rasanya kayak pengen tidur lagi deh gitu. Karena emang udah bener-bener udah gak di situ gitu feelingnya. Pokoknya di 3 hari itu tuh aku berdoa. Terus awal Januari tuh aku sempat ke Jogja dulu tuh, refresh sedikit. Di situ sebenarnya karena aku bingung aja sih, ini ada perasaan apa yang harus aku hilangkan gitu sebelum kerja. Di situ waktu itu tanggal 6 harus kerja dan datang ke kantor gitu. Ya intinya aku pergi ke Jogja, selain perpisahan dengan sepupu aku pun juga ingin menemukan sebuah jawaban. Pas jam 12 malam, tepat di kereta, tiba-tiba di pikiran aku kayak, aduh udah capek banget lagi nih datang ke kantor, udah gak ada semangat lagi. Itu di kereta Jogja menuju Jakarta, itu hati aku udah bener-bener kayak, aduh capek banget ya Allah, capek banget mau resign. Terus kayak, ya Allah tunjukin kalau memang aku harus resign. Terus kayak, ya Allah tunjukkan juga kalau memang aku masih ada rezeki di sini gitu. Dan ternyata setelah itu tanggal 6-nya datanglah ke kantor. Di situ kayak apa ya, kayak doa aku tuh ada di situ semua gitu, ada ditunjukin bahwa ternyata memang masa aku di situ udah habis gitu. Terus kayak jenjang karir juga di situ nggak ada, dan paling terpenting itu tidak ada adilan gitu di situ. Dan duri yang aku tanam, yang capek hati itu tidak akan bisa dihindari, karena aku ada beberapa project sama orang itu juga yang harus
terus berkomunikasi gitu. Keselnya itu tuh orang-orang tidak tahu akan hal itu, karena cakapan ini hanya antar dua manusia aja gitu. Yang paling capek itu adalah kita ditugaskan untuk berdua, tapi kok rasanya aku menanggung beban itu sendirian gitu. Itu sih yang paling kesel ya. Dan setiap kali senior memerintahkan aku untuk menggantikan beliau, padahal itu harusnya berdua, tapi kok bebannya kayak di aku sendiri gitu. Hampir setiap minggu gitu kayak gitu. Itu selama 2 tahun gitu yang aku rasain. Dan itu capek banget gitu, sangat-sangat capek banget ya. Sampai akhirnya di final itu aku udah gak mikirin uang lagi, aku udah gak mikirin oke lah gak apa-apa lah, aku ada tabungan sekian gitu, aku ambil resign aja lah daripada nanti aku sakit, nanti aku gak bisa cari uang lagi. Lebih baik aku keluar dulu, istirahat dulu, memulihkan segala macamnya. Dan ya akhirnya setelah pertemuan tanggal 6 Januari itu, aku tiba-tiba dapet jawabannya aja gitu, tanpa ada rasa ragu, tanpa mikirin apapun yang tadi itu, tanpa ada rasa takut yang ditakutkan sebelum-sebelumnya. Malah langsung kok nggak dari dulu ya resign, malah gitu mikirnya. Ya intinya itu resign di waktu yang tepat lah.